wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur alhamdulillah dan kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dapat bertemu kembali dalam kegiatan kita kajian Muslim Jabal Salam. Salam dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selalu umatnya mendapat syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk memulai kajian kita pada hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lanjutkan kita dapat tausiah dari Ustaz Abu Saifuddin Al-Alzi dengan tema kajian fikih zakat uang emas dan perak. Kepada Pak Ustaz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dhahara safwata ibadihi bila ta'ifi taksisin tawlan kamtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa adalan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadratul muhtaramin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku yang berbahagia serta pedagang pecahan yang dirahmati. Ya, ngapain itu jadi surat kayak orang ini? Ya, Masya Allah. Gak tahu aja macam apa ini. Semuanya barang-barang pasarnya luar biasa. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, hari ini kita bisa berjumpa dengan kajian yang awalnya mau ngagetin Ustaz. Ternyata dia yang malah kaget karena lewat pintu sebelah. Jadi itu yang dimuliakan Allah. Ya Rabb, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita ya, yaitu membahas mengenai tentang fikih zakat. Dan kalau tidak salah sebelumnya kita sudah membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan zakat, dari definisi, dari ancaman orang yang tidak membayar zakat, dari syarat-syarat wajib bayar zakat baik untuk orangnya. Ada dua Bu ya. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah merdeka. Berarti tidak disyaratkan untuk berakal dan juga balik. Padahal balik dan berakal itu syarat mutlak di semua ibadah. Semua ibadah itu syarat mutlaknya pasti adalah balik
dan berakal, tapi khusus untuk zakat tidak. Makanya orang gila itu kalau kaya raya tetap wajib zakat. Emang ada orang gila kaya tak banyak? Gila hartanya berlimpah karena stres melihat suaminya selingkuh dengan pelakor supaya kamu tidak akan punya keturunan untuk selama-lamanya, hidupmu akan menderita, kau akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Viral akhirnya. Jadi yang dirahmati Allah, setiap kalau membahas aib orang semangat itu ya Bu ya. Tuh. Jadi orang gila tetap wajib zakat. Anak kecil juga sebetulnya. Kemudian juga syarat bendanya kemarin sudah kita pelajari. Bendanya bagaimana disyaratkan harus kepemilikan yang sempurna ya. Kemudian apalagi kemarin sudah lewat 1 tahun. Sudah belum sih sudah kan? Lah ya sudah ditanya nggak jawab ya. Kemudian hartanya sudah melewati 1 nisab. Kemudian hartanya melebihi dari kebutuhan dasarnya, ya dan lain sebagainya. Itu sudah kita pelajari. Ibu yang berbahagia yang dimuliakan. Berarti hari ini kita sudah mulai masuk pada zakat secara item per itemnya. Jadi pembahasannya akan sedikit panjang. Nanti per 1 item kita kumpulkan 1 per 1. Banyak Bu ya, ini spill aja nggak usah dicatat. Ada zakat emas, ada zakat uang, zakat tabungan, zakat investasi, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat dan harta tambang, rikas harta temuan, ada zakat investasi, zakat profesi, banyak nanti kita pelajari satu-satu. Nah hari ini kita akan fokus pada 1 titik, yaitu membahas mengenai tentang zakat emas. Ini penting kita dahulukan. Kenapa? Karena maksud zakat emas itu sebenarnya adalah zakat uang. Kenapa Ustaz maksudkan zakatnya di sini zakat uang? Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di zaman Nabi, ibu-ibu yang berbahagia, di zaman Nabi, ibu-ibu yang berbahagia, di zaman Nabi, ibu-ibu yang berbahagia, itu memang tidak ada uang, nggak ada uang kertas yang dipegang itu nggak ada. Di zaman Nabi itu prosesnya 2, pertama barter, dan yang kedua menggunakan alat tukar tapi berbentuk emas dan perak. Berbentuk emas dan perak. Dan ini bukan perkara yang mudah, karena ibu tahu lah 1 koin emas aja 1 koin dinar namanya ya. Kalau emas itu dinar, kalau perak itu dirham. Jadi jangan bolak-balik ya. Emas perak, emas perak. Kalau perak apa? Dirham atau dinar? Perak. Dirham. Kalau emas dinar. Ya, untuk ingatin yang mudah sih. Ya, dirham itu ham. Ham itu sedih Bu bahasa Arab. Kenapa sedih? Karena perak itu kan perang. Kalau dinar, nar itu apa? Panas. Ya, panas. Makanya dinar itu panas. Dinar kayak baik teman-teman yang dirahmati Allah. Emang siapa? Saya juga tidak tahu tuh anak-anak saya mau ngomong dinar kayak gini. Jadi ya kok dikomper. Kan ibu yang jawab tadi dinar kayak gini. Saya tidak tahu. Baik, Jim. Kembali lagi Bu ya. Dinar emas apa perak? Apa udah dikasih cirinya tuh dinar ya emas. Kalau dirham sedikit. Baik ibu yang berbahagia. Jadi jelas ya kenapa zakat emas kita dahulukan? Ya karena ini zakat kita sekarang. Sekarang ini kita bergumul dengan uang. Nah, uang itu ternyata termasuk benda wajib zakat. Maka ibu-ibu saya bacakan dasar dalilnya dulu aja biar kita enak ya. Hadis ini sahih diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi
ya, Abu Dawud dan Tirmidzi dan beberapa perawi lain. Tapi saya pikir cukup dari Abu Dawud, Tirmidzi diceritakan dalam hadis Ali bin Abi Thalib dari Nabi. Jadi Ali menceritakan dari Nabi. Qala berkata Nabi, "Idza kana kami ada dirham." Jika kamu punya 200 dirham, 200 dirham, wa hala alayya al-haul, dan sudah melewati 1 tahun, fa fiha 5 dirham, maka di dalamnya ada 5 dirham. Ada 5 dirham. Jadi kalau ibu punya 200 dirham, sudah lewat 1 tahun, ibu wajib bayar 5 dirham. Dirham tadi mas apa perak? Perak. Kemudian berikutnya, walaysa 'alaika syai'un fid dzahab, dan kamu tidak ada kewajiban pada emas. Hatta yakunu laka 20 dinar, sampai kamu melewati 20 dinar. 20 dinar. Idza kanat laka 20 dinar, jika kamu memiliki 20 dinar, wa hala 'alayya al-haul, dan sudah melewati 1 haul, fa fiha nisfu dinar, maka ada setengah dinar. Jadi 20 dinar, setengah dinar, 200 dirham, 5 dirham. Dari sini kita sudah menemukan poin terbesar mengenai tentang haul, bahwa memang wajib haul ya pada emas ini. Haul itu kemarin apa? Melewati batas 1 tahun, untuk membedakan mana yang kaya betulan, mana yang kaya kamuflase. Karena ada orang kaya itu kaya kamuflase. Maksudnya kan, ya kayanya itu cuma numpang lewat. Ibu masih ingat waktu Idul Fitri dapat THR, ibu kaya kamuflase, cuma numpang lewat gitu. Dapat dari kantor 5 juta, besoknya sehari habis. Itu namanya kaya kamuflase. Makanya Allah nggak mau tuh orang punya duit langsung diwajibkan bayar zakat. Enggak, Allah tuh adil bu, adil. Beda sama yang satunya. Beda. Itu kapan ibu dapat langsung bayar. Bahkan beberapa teman-teman yang punya perusahaan yang kerjanya basic by PO, tahu PO bu ya? Jadi kerja dulu baru dibayar nanti 45 hari. Itu baru kerja, belum dapat duitnya, udah wajib. Cerita mereka kasihan. Saya bilang kalau di Islam enggak. Anda udah pegang duit aja, belum wajib bayar zakat. Nunggu 1 tahun, saking adilnya Allah. Yang di Islam itu benda yang dinikmati konsumtif tidak wajib zakat. Gak ada ibu rumah ibu walaupun 1 M, 5 M, 10 M gak wajib zakat. Mobil ibu Alphard 1,2 M gak wajib zakat. Tapi kalau ibu kali lipat, jadi ibu itulah tidaknya Islam ya, masya Allah. Hanya jangan disamain zakat sama beda. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang hukum Allah itu beda sama hukum manusia. Prinsipnya gini, hukum Allah itu zakat menolong orang miskin, tapi tidak boleh menzalimi orang kaya. Orang kaya itu punya hak. Memang dia kaya cekeling begitu kan? Ya, dia kaya juga proses kan, berdarah-darah kan. Jangan berdalih untuk memberi orang miskin, Anda menzalimi orang kaya. Kasihan orang kaya. Ibu gak pernah ngerasain yang saya rasain sih, jadi susah saya ngerasain. Jadi gimana? POV-nya dapat gak? Jadi teman-teman nenek-nenek gak ada POV deh. Aduh sedihnya kalau nenek-nenek begini. Baiklah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, diberi batasan ya. Jadi sudah ketemu. Kalau dirham nisabnya berapa? Batas minimumnya tadi berapa? 200. Kalau dinar tadi berapa? 20. Nah, coba ini belajar matematika. 5 dirham berbanding 200.
itu berapa persen? Berapa persentase? 5 dirham dari 200 dirham itu berapa persen? 5 dari 200 itu berapa persen? Kalau 10 ya 5 dong Bu. 2,5 ya 2,5. Oh ya dapat ya. Berarti persentase yang gue pegang dari 200 ada 5 berarti 2,5. Nah untuk dinar emas dia nisabnya lebih kecil, cuma 20 benggol, 20 dinar. Kalau tadi kan 200, ini 20 dinar doang, tapi kan emas mahal dong. 20 dinar itu emas Bu. Ibu-ibu yang dikeluarin setengah benggol dinar, setengah dari 20 berapa persentasenya? Apa sih? 40 ngeri banget ya. 10. Ibu kalau 20 itu 10%-nya ya berarti 2 dong Bu. Nah dari 20 dinar itu setengah dinar itu berapa persentase? Ya 2,5 juga. Sama kok tadi kok jawab nggak usah mikir. Jadi ibu tak lempar mobil tapi sayang. Maka ibu artinya gini, udah saya simpulkan dulu. Kalau mahasiswi sih seharusnya udah paham. Tapi nenek-nenek senang ada rebutan telur. Contoh dong kami laki-laki tidak pernah rebutan, udah bawa obat. Jadi maksudnya beli telur di pasar. Makanya dia protes, kenapa itu maulid Nabi pakai telur-telur? Siapa ngajarin itu? Woi nggak pakai maulid, kami tiap hari bawa telur kayak biasa. Masa maulid Nabi ada telur aja dikatain bid'ah? Yang lebih bid'ah itu ada telur, ceramahnya bukan maulid tapi bab zakat, lebih bid'ah lagi. Luar biasa. Dan tuh temanya apa? Bingung saya. Iya, kalau ada maulid nggak pakai telur biasa. Ini ada ceramah pakai telur tapi ceramahnya zakat, baru pertama kali. Udah gitu nanti kalau pakai selalu ya apa? Dipikir kita pemain rebana Pak. Jadi ibu ya digoyahkan. Terus habis sholawatan kalian rebutan gitu ya kan. Kalian rebutan telur di sini, Ustaz di sini, odor-odor Ustaz jatuh ya. Ya Bu ya, Masya Allah, ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telur itu kan cuma kasih mainan aja. Esensinya maulid itu cuma satu, ingetin kita punya Nabi. Nabi itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu keren, ikutin ajaran itu aja, esensinya cuma itu doang. Iya Bu, masalah telur-telur kan cuma kasih aja. Telur dikasih di pohon pisang udah biasa, di gantungan baju sampai ke modalnya. Ini kan bekas-bekas baju kotor yang ketek-ketek itu di tangannya. Jadi nanti telurnya bawa ketek begitu. Apaan kok baju kotor biasa pada gantung begini. Tiga saja tahu orang tadi di SMB promo kemarin 30%. Jadi jadi sebenarnya esensinya di situ doang, biasa aja. Makanya saya tuh kadang gemes gitu ya, maaf ya saya bahas gara-gara ada telur. Kenapa sih kita tuh juga ada sesuatu yang gak esensial? Maaf Bu ya, maaf. Kalau memang hanya karena tidak ada dasar dalil mensyukuri kelahiran Nabi itu jadi problem. Saya kan balik sama ibu dan ibu gak akan bisa menjawabnya. Saya pastikan gak bisa. Ibu kalau punya anak khitanan, itu syukuran kita enggak? Lama-lama kau yang khitan nanti. Anak ibu itu loh khitan. Anak ibu khitan, ibu ngadil syukuran khitanan tidak? Ya udah, padahal nanti gak pernah coba, itu biasa aja.
Ya kan? Ibu mau berangkat haji, ibu ngadain syukuran haji kan? Ada Nabi nggak pernah contohin, gak ada dokter itu biasa aja. Nah ketepatan Nabi lahir kita ngadain acara namanya Maulidan, diprotes. Di mana problemnya? Hanya karena tidak ada contoh dari Nabi. Ini kan problem, orang bersyukur diminta dalil. Susah loh bu, suami ibu mau berangkat ke luar negeri, dapat kerjaan mapan, ibu ngadain syukuran. Saya tanya mana dalil? 17 Agustus ngadain syukuran 17-an, mana dalil? Stres pulang-pulang. Ya sudah, daripada debat maulid ya udah, telur ada tapi bangsa akan selesai. Bingung memang. Ada kepala sekolah bu, ngomong sama saya gitu. Tapi intinya apapun alasannya saya tetap tidak bisa terima maulid. Oke, fine. Orang mencintai Nabi kan banyak cara ya, nggak mesti maulidan, aman aja. Apa jawab dia? Ya udah Ustaz, saya pulang. Oke, pergi sini. 1 minggu kemudian saya ditelepon, Ustaz berkenankah selama di sekolah kami? Karena ini Rabiul Awal, saya tembak dong. Siap maulidan ya. No. Kami tidak mau maulidan, kami tabligh akbar. Mantap. Temanya apa mas? Temanya Maulid Nabi Muhammad. Ketok pakai gaya betul. Ya. Iya. Biasanya duduknya kan yang sebelah sini orangnya agak tua, sini agak muda. Hari ini teracak 3 detik mana ada. Ya Allah. Udah kelihatan dia menarget yang mana mau dapat ini. Jadi yang dimuliakan Allah, semua anakku buat anak. Ini jadi pelajaran ya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Ibu. Jadi gitu, jangan usah banyak debat. Yang paling keren hari ini pakai telur tapi bang, mantap. Ini paling buta ini. Baik, jadi kesimpulannya gini loh. Emas nisabnya 20 dinar, yang dikeluarkan 2,5%. Dan butuh haul. Perak nisabnya 200 dirham, yang dikeluarkan 2,5% dan butuh haul. Jadi dua-duanya butuh haul, dua-duanya dikeluarkan 2,5%. Bedanya cuma di nisab. Kalau perak nisabnya seberat 200 gram perak, kalau emas seberat 20 dinar, 200 dirham. Dan kalau emas seberat 20 dinar. Nah pertanyaan berikutnya, berapakah yang dimaksudkan dengan 200 dirham perak? Ternyata 200 dirham itu sama dengan 595. Ya, 600 kurang 5 berarti ya 595 gram perak. Jauh banget ya? Yes. Kenapa? Budi, tapi murah. Perak kan segera kan sudah besar rekor. Belasan ribu kalau nggak salah ya. Perak. Besar ribu lah, capek. Ditanya tuh iya tahu tak, nggak tahu tak, kan enak. Nggak tahu. Enggak. 22.000. Nah itu namanya ikhtiar, walaupun googling nggak apa-apa. Namanya berikhtiar daripada belum. Ibu. Jadi berangkat dari situ, ini jadi pelajaran untuk kita bersama. Sahabat-sahabatku, berarti 22.000 ya. Ini saya hitungin aja. Kalau 22.000 dikalikan 595 berarti 13 juta 30.000. Ini kalau hitungannya perak, jadi murah dia sebetulnya. Ya 13.000 90.000, 13 juta 90.000. Nah ini teman-teman
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mempertegas kembali dari apa yang Ustaz jelaskan tadi. Ibu-ibu, ya, total itu kalau untuk perak. Nah, mungkin kita gak terlalu bergumul dengan perak, langsung ke emas. Kalau emas 20 dinar. Nah, 20 dinar itu berapa Pak Ustaz? 20 dinar itu Bu, 30 dinar ibu kurangin 10 dinar. Itu namanya 20 dinar. Iya, begitu ya. Bener kan? 20 dinar itu ibu punya 10 dinar, ibu tambahin 10, itu namanya 20 dinar. Baik, kita lanjutkan berikutnya teman-teman. Ya, berbahagia. Nggak ada yang protes ya udah. Nggak bisa, udah lewat, males. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, 20 dinar itu Bu, tergantung karatnya ya. Kalau 24 karat, 24 karat berarti emas murni. Ya, 24 karat itu 99,99% emas. Maksudnya gitu tuh 24 karat itu jatuhnya di 85 gram. 85 gram ini untuk emas murni. Jadi ibu yang berbahagia jatuhnya 85 gram emas. Kemudian yang untuk emasnya 21 karat, emasnya 21 karat itu jatuhnya 97. 21 karat jatuhnya 97. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jatuhnya 97 gram. Kemudian kalau 18 karat, maka jatuhnya 113 gram. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Baik, ibu yang berbahagia 113 gram. Nah, cuman ini teori Bu ya. Kalau dalam prakteknya setahu Ustaz, orang malas ngitungin begini. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang malas kenapa? Karena lelah bagi-bagi karat. Biasanya ini sama ratain aja di 24 karat semuanya, walaupun kadang-kadang emasnya itu nggak sampai 24 karat, tapi udah dikembarin aja. Toh ini juga tidak menambahi kewajiban. Ini tuh cuma sekedar batas minimumnya itu berapa. Jadi biasanya kalau orang ngomong berapa gram nih, maka orang ngomongnya langsung yang 24 karat, seakan-akan semuanya. Berarti kalau bisa makan 24 karat, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa disimpulkan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jatuhnya 2,5 gram dari emas yang lebih dari 85 gram. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, jelas ya? Halo? Jadi berkaitan dengan itu, kita langsung ambil contoh aja. Ibu pasti masih bingung ya, ngeluarin 2,5 itu bisa nggak Ustaz tanpa kalkulator? Bisa. Gimana dapat 2,5? Caranya begini Bu. Begini caranya ya. Jadi caranya itu begini. Begini caranya. Sebenarnya bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawabnya guru matematika ya. Tapi nggak apa-apa lah, sebagai ustaz ini memang kita harus berkata sempurna.
Iya, saya tuh belakangan memang lebih suka minum kopi ya, karena walaupun pahit tapi dia candu mengajarkan kita pahitnya menunggu dan manisnya merindu. Kita mulai tadi agak kesiangan Bu ya, karena nggak ada ibu. Kalau ada ibu kan saya gue gitu. Saya ngomong muntah. Tadi pagi tuh ceramah di anak SMA Maulida. Saya godain gitu tuh, adik berbunga-bunga. Kalau saya ngomong muntah itu. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama. Ibu bagi 10, dibuang nolnya 1, dibagi 4 Bu. Kalau nggak mau dibagi 4, bagi 2 nggak apa-apa juga. Contoh. Ustaz punya emas 200 gram. Maka berapa yang dizakatin? Tinggal 200 dibagi 10, buang nolnya. Tinggal 20. 20 bagi 2 berapa Bu? 10 bagi 2 berapa Bu? Nah, itu yang dizakatin Bu. Bagi 10 bagi 2 bagi 2. Atau bagi 10 bagi 4 juga bisa, terserah itu. Contoh lagi, Ustaz punya emas 150 gram. 140 bagi 10, buang nolnya 1, jadi berapa Bu? 150 buang nolnya 1, kok mikir tuh? 15 bagi 2 berapa Bu? Nah, 7,5 bagi 2 berapa Bu? Ya, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz punya emas 500 gram. 500 gram dibagi 10 berapa Bu? 50 bagi 2 berapa Bu? 25 bagi 2 berapa Bu? 12,5. Dia dikeluarkan. Itu caranya. Ibu, 80 dibagi 10 berapa Bu? 8 bagi 2 berapa Bu? 4 bagi 2 berapa Bu? Yang dikeluarkan berapa? 0. Kan belum sampai disol. Disolnya berapa tadi? 85. Tadi Mas Ustaz berapa tadi? Yang dikeluarkan 0. Anehnya. Ibu kayak petugas. Jadi teman-teman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kenapa jadi maulana gitu? Saya pernah tampil sama beliau 2 kali. Yang pertama di bandara, yang kedua di hotel Grader hotel Grand Senior yang undang komunitas ibu-ibu pengajian Sulawesi. Apa yang terjadi? Masya Allah, ceramah beliau itu capek. Beliau udah bisa lompat malah jadi gibah itu bingung. Luar biasa. Tapi tawadhu orang Ustaz Maulana itu tawadhu sekali. Dia nggak menunjukkan bahwa saya Ustaz nasional gitu. Orangnya tawadhu sekali. Dia memang lucu. Betul-betul ya lucu. Ya seperti itu. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada dari apa yang Ustaz jelaskan, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajaran dari yang Ustaz sampaikan tadi, Ibu cara menghitungnya gitu ya, 2,5. Nanti kalau Ibu kesusahan di angka-angka yang susah ya pakai kalkulator aja. Tapi kan ada rumusnya.
dibagi 10 dibagi 4. Kalau kalkulator langsung bagi 4 aja Bu. Saya pakai kalkulator tuh. Ini misal contoh, Ustadz punya emas itu agak susah 752 gram. Kan susah nih. Maka tinggal dibagi 10 dibagi 4. Makanya dikeluarkan 18,8 gram. Pak Ustadz kan susah nih. Sekarang tinggal dikalikan aja harga emasnya berapa. Sekarang harga emas berapa? Hah? Ya 2 juta. Nah, tinggal 18,8 dikali dengan 2 juta, maka jatuhnya 37.600.000 yang wajib ibu keluarkan zakat. Paham gak ini Bu? Begitu ya teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Ibu, saya punya emas seberat 360 gram yang dikeluarkan zakatnya berapa Bu? 360 dibagi 10 buang nolnya 36. 36 bagi 2 berapa? 18 bagi 2 berapa? Ya, kita cuma gak bisa. Ya seperti itu. Jadi teman-teman yang bilang pakai Allah. Oke, saya pikir itu cara ngitungnya udah jelas. Dipastikan di atas 85 dulu ya. Kalau bawah 85 berarti nggak ada kewajiban. Pertanyaan berikutnya, apakah emas dan perak digabungkan untuk menyempurnakan nisab? Apakah emas dan perak digabungkan untuk menyempurnakan nisab? Maksudnya gimana tuh? Gini, ada orang punya emas 80 gram, wajib zakat kan? Tidak. Ada orang punya emas 500, orang punya perak 500 gram, wajib zakat kan? Enggak. Tapi kalau emas 80 gram ditambah seharga perak 500 gram dikumpulin jadi satu, nilainya melebihi emas 85 gram. Apakah ini wajib zakat atau tidak? Ini yang menjadi khilaf di antara ulama. Pendapat mayoritas ulama, emas dan perak digabungkan, sehingga dari situ nanti wajib untuk membayar zakat. Tapi pendapat ini dibantah oleh Imam Asy-Syafi'i, dan menurut saya pribadi pendapat Syafi'i yang lebih kuat dalam hal ini, tidak digabungkan. Berarti punya emas 80 gram, punya perak 500 gram. Kan perak tadi 595, emas tadi kan 85, emasnya cuma 80, perak cuma 500, itu tidak wajib zakat. Ya, nah pendapat yang kedua ini kenapa Ustaz lebih pegang? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau saya sih simpel aja, mengkiaskan ada zakat hewan, di mana hewan itu kalau kita pelajari dulu, hewan itu tidak digabungkan antara kambing dengan sapi. Nanti kita pelajari ya, kambing itu 40 nisabnya, sapi itu 30. Nanti ada pembahasannya, nggak usah dicatat. Kambing 40, sapi 30. Kalau Ustaz punya kambing 39 wajib zakat. Enggak. Ustaz punya sapi 29 wajib zakatnya. Kalau dikumpulkan mestinya jadi banyak. Tapi di sana ulama sepakat, ya. Di sana ulama sepakat, ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, tidak digabungkan. Nah, di emas perak ini kok bisa terjadi perbedaan? Itu kata Imam Syafi'i. Makanya kata Imam Syafi'i ya, menurut saya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pendapat yang biologi memang tidak digabungkan antara emas dengan perak. Itu maksudnya begitu. Berbeda dengan emas dan uang. Kalau emas dan uang digabungin. Kenapa? Karena ilatnya sama. Lo uang itu kan kalau kita lihat dari ilatnya nggak ada kewajiban zakat sebenarnya. Kenapa? Yang tahu?
Kenapa emas tidak ada wajib zakat? Ya iyalah. Ya, orang emas. Kenapa uang tidak ada wajib zakat? Ya iyalah. Di zaman Nabi memang tidak pernah dicontohkan Nabi. Itu tadi yang malah contoh dari Nabi. Uang juga nggak pernah dicontohin Nabi. Ya, tapi kan hilangnya sama sebagai uang. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah sebagai alat tukar, sebagai alat tukar, maka kami mempertegas kembali dari apa yang Ustaz jelaskan tadi sebagai alat tukar yang akan digabung. Contoh, misalnya ibu punya emas 80 gram, wajib zakat tidak? Tidak. Tapi ibu punya uang sebesar 20 juta. 20 juta itu kalau sebagai uang nggak wajib zakat juga. Tapi 20 juta itu kalau diemasin jatuhnya berapa? 10 gram. Tadi emasnya berapa tadi? 80 tadi. Kan tadi kita bahas emasnya 80, makanya nggak wajib zakat. Orang 5 gram boleh kita apa dalilnya sama nggak mau jadi ya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi pelajaran 80 gram tidak wajib zakat, tapi Ustaz punya uang 20 juta. 20 juta kalau diemasin jadi 10 gram. Berarti apa artinya? Wajib bayar zakat karena uang dengan emas sama, tapi emas dengan perak beda. Sehingga berangkat dari itu, ibu-ibu nanti jangan begitu lah. Punya emas 40 gram, dikata Ustaz belum zakat loh, atau 185 emas, tapi uangnya tidak itu. Ya, uangnya tidak dihitung, itu namanya meramput. Ya, kalau meramput mengikuti mazhab al-Nahuriyah. Al-Nahuriyah ngawur. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib zakatnya emas dengan uang jadi satu. Saya ulangi lagi, saya ngomong ini, saya putar-putar karena banyak orang tuh gitu. Iya, uangku belum sampai zakat, emasku belum sampai, jadi enggak bayar zakat. Padahal emas dengan uang itu satu poin. Pada baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, berikutnya adalah zakat uang. Kenapa zakat uang dijelaskan di sini? Karena memang zakat uang di zaman Nabi tidak ada, dikiaskan pada zakat emas. Maka ibu cara hitung zakat uang punya kayak zakat emas. Nisabnya tadi emas berapa Bu? 85 gram. Kalau 85 dan emas sekarang 2 juta, maka nisab uang sekarang 170 juta rupiah. Saya jangan ditulis 170-nya, karena kan berubah-ubah bergantung pada berapa harga emas. Ya, saya pertama kali beli emas itu masih dapat harga 450.000. Itu tahun 2009 kalau nggak salah ya. Yang jelas saya beli emasnya itu waktu itu pengen ngebeliin ibu, orang tua, tapi sama orang tua kemudian dibalikin ke saya. Dan kamu bawa aja. Jadi harganya itu pertama kali saya beli emas 450.000. Jadi sekarang sudah 2 juta ya. Emas berarti tambah mahal. Salah. Emasnya nggak berubah, uangmu yang berubah. Kayaknya jangan terlalu banyak nyimpan duit. Kalau punya duit dikelola, jadikan usaha. Niatnya apa? Niatnya bantu orang. Saya ada usaha kecil-kecilan, niatnya cuma satu aja, usaha bantuin orang.
Untuk rezeki alhamdulillah. Yang penting jangan rugi-rugi banget lah. Kalau rugi banget kan bangkrut bro. Maksud saya walaupun untungnya dikit tetap disyukuri aja alhamdulillah. Ya ibu yang berbahagia. Dan bisnis saya itu bisnis membahagiakan istri. Istri nyuci kecapean, pusing dia hobi, capeknya nyuci. Ya udah buat usaha lagi. Tapi aku pengen nge-gym, tapi banyak cowok nggak boleh. Terus badan buka sehat, ya udah kalau gitu usaha nge-gym, buka gym khusus wanita. Aku mau dandan biar dandan cantik, udah buka toko kosmetik. Itu namanya bisnis berbasis kebutuhan istri. Ya, jadi ibu-ibu yang berbahagia, jadi artinya bisnisnya wanita banget. Kosmetik perempuan. Yang datang ke laundry juga kebanyakan perempuan. Di atasnya dibuat usaha gym, gymnya khusus perempuan. Tidak boleh laki-laki masuk dengan alasan apapun kecuali yang punya ya, bedakan kita ngawasi ya kan. Enggak lah bu, orang ada CCTV kok. Baik jadi teman-teman. Enggak orang. Yang datang bercadar bu, teman-teman bercadar. Saya tanya istri itu, mereka kalau di dalam gimana ya bukan, maksudnya kayak karena bebas kan semuanya cewek. Jadi dia privasinya kayak terjaga gitu. Bercadar masuknya di dalamnya bukan. Saya bilang sama istri, ada fotonya kan? Jadi begitu. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau Ustaz sih kadang memang nembaknya, saya bilang, Mi jangan pernah jualan barang mahal, itu sudah ada pasarnya. Kita mainan di bawah aja. Untung dikit tapi senang gitu. Lihat orang ramai, saya bilang gitu. Saya tuh senang aja bu. Kalau saya tuh lucu, mungkin aneh ya. Karena memang saya kan basicnya ustadz ya, bukan pengusaha. Saya tuh kalau dagang tuh punya prinsip ini. Yang penting ramai. Untung itu belakangan. Lihat orang ramai mondar-mandir itu senang gitu. Ya itu memang agak aneh sih. Ya jangan kan di bisnis orang di pondok aja. Pondoknya dibagusin, santrinya 80% nggak berbayar. Kalau pakai logika kan bisnis pasti bangkrut. Saya punya logika, itu logikanya Allah. Jadi alhamdulillah itu produknya jalan aja, santai aja. Saya bilang gitu. Ibuku kalau mau ngadain pengajian di situ bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk jumlahnya mungkin sebanyak ini belum ya. Yang kalau yang orang berhasil itu tetapnya di 25-30. Kalau yang begini sih bisa, tapi di luar bukan di ruangan yang berhasil. Di ada aula itu ada. Baik seperti itu. Ya, jadi masya Allah ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari yang Ustaz jelaskan. Jadi jelas bu ya, emas begitu. Yang dikeluarkan juga sama 2,5%. Bu, Ustaz punya uang 1 M. Zakatnya berapa? Baik, kita cukup sekian dulu ya. Aku tuh paling benci nanya didiemin. 50 apa? 25 juta ya Allah ya. Udah dikasih tau caranya itu. 1 M dikurangin 0 jadi 100 juta. 100 juta dibagi 2 dikurangi apa? 1 M dikeluarin berapa? 10 berarti sama dengan 1 M dikurangi dibagi 10 berapa? Tuh, kalau nggak pintar minimal gini loh, gini. Nah, minimal ada ikhtiarnya. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ibu punya uang 1 M, ibu bagi 10 100 juta, ibu bagi 4 sama dengan 25 juta. 25 juta. Banyak juga kan? Yes. Banyak bu. Makanya kenapa Islam itu mewajibkan zakat? Saya kasih tahu ibu ya, supaya orang kaya tidak kebanyakan nyimpan duit. Ibu tahu kemarin Kemenku yang baru ini membuat kebijakan agak unik. Setelah dia bongkar-bongkar, dia temukan ternyata ada sekian ratus triliun uang pemerintah mengendap di BI. Dia punya prinsip gini uang kalau nggak digerakin, ini yang membuat orang miskin. Maka sama dia kemudian diinvestkan di semua bank-bank yang ada di Indonesia. Satu bank dibagi misalnya berapa puluh triliun gitu. Itu mohon maaf,
Itu prinsipnya Islam. Apa bukti Islam nyuruh kita ngerakin duit setiap tahun kita diwajibkan zakat? 1 M kurang 25 juta per tahun itu. Tahun depan kalau masih ada keluar lagi 25 juta lagi. Ya, seperti itu gambarannya. Baik, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, bagaimana dengan emas perhiasan, Pak Ustaz? Apakah wajib zakat? Jawabannya menurut 4 mazhab tidak wajib zakat. Saya ulangi, tidak wajib zakat. Mohon maaf ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak wajib zakat, Pak Ustaz? Teman-teman yang dimuliakan Allah, karena kita udah punya prinsip, benda apapun yang diinvestkan bertumbuh namanya produktif, maka di situ wajib zakat. Tapi benda apapun yang di situ nilainya konsumtif dinikmati, maka tidak ada zakat. Tadi saya sudah spill di awal ya. Rumahnya di Grand City harganya 12 M, tidak zakat. Free 0%. Nah iya, mobil Alphard 1,2 M, mirip kayak mobilnya Pak Ustaz Alphard. Al-Fatihah. Ibu, Insya Allah, Ibu, mobilnya Ustaz kalau nggak dibaca Fatihah ada jalan. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, namanya Al-Fatihah, itu tidak wajib zakat. Ibu beli baju, mau baju apapun yang mahal, mau beli baju Rabbani, Elza, Zoya, Safira, Kasita, Sisa, Sakasa, ya, tidak ada kewajiban zakat sama sekali. Ibu, saya ulangi lagi, tidak ada kewajiban zakat sama sekali. Dan ini kerennya Islam, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mempertegas kembali jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam tidak mewajibkan zakat pada perhiasan. Kenapa Pak Ustaz? Ya jawabannya tadi ya, karena memang zakat itu jamaah yang dirahmati Allah hanya diwajibkan pada benda-benda yang bersifat produktif. Oke, dengan itu berarti zakat emas dan pernak-perniknya tuntas. Oh maaf Bu, 1 poin ini nambahin, mempertegas saja sih sebenarnya, bahwa selain emas tidak ada kewajiban zakat walaupun lebih mahal. Bahwa selain emas tidak ada kewajiban zakat walaupun lebih mahal. Pak, intan permata sebiji ini mungkin bisa ratusan juta. Emas sebiji ini belum enggak sampai 100 juta. Ya lebih mahal dari emas dalam zakat. Enggak wajib. Dan itu keren banget Bu, secara ilmu apa ekonomi. Kenapa? Intan permata bla 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 bla. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita pelajari, ibu-ibu, bukan mahal karena zatnya, mahal karena keadaan. Ibu masih ingat daun tanaman janda bolong? Pada saat itu lebih mahal dari janda desa. Jadi janda kembang kalau sampai dijual 1 rumah kan itu janda bolong. Sekarang janda bolong jual 200.000 aja gak ada. Itu mahalnya karena apa? Karena keadaan.
Masih ingat bapak-bapak dulu tahun berapa aja yang doyan cincin batu baca? Di mana-mana. Ya Bu. Sekarang mana ada beli pakai cincin? Kebetulan. Tapi emas dari zaman Nabi sampai hari ini nggak pernah berubah. Bu, zaman Nabi emas itu harganya 1 dinar. 1 dinar itu 3.200.000. Sekarang monggo dicek. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa harga kami? 3 juta. Jadi emas kita itu nggak pernah berubah harganya Bu. Uang ibu yang berubah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Baik, tafadhol jamaah yang mau bertanya seperti biasa, Ustaz berikan kesempatan. Silakan Ibu. Tentang uang yang dihiaskan dengan zakat emas. Misalnya, seorang ini adalah pegawai, dia menabung uang dari hasil bekerja. Kan itu sudah potong zakat begitu. Karena biasanya potong zakat, tapi masuk ke tabungan hingga nisabnya itu sampai seharga emas. Nisab emas itu bagaimana? Tetap harus menjalankan juga. Sebentar, Ibu tadi dapat duit dari mana? Kerja kan? Kerja. Itu sudah kena zakat profesi. Nah, berarti tidak perlu zakat. Ya, satu benda tidak boleh zakat 2 kali dalam 1 tahun ya. Dalam 1 tahun yang sama. Beda nanti Ibu duit dari zakat profesi udah Ibu zakatin. Dalam 1 tahun Ibu nggak perlu zakat. Tapi kalau uang ini mendem di tahun berikutnya kena zakat. Jadi prinsipnya tidak boleh ada satu benda kena zakat 2 kali dalam 1 tahun yang sama. Jadi, baik. Ada yang lain ya Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya tadi kan ada emas 80 gram, berarti belum diwajibkan untuk zakat. Ditambah dengan uang yang ada, yang saya tanyakan itu uangnya dalam bentuk tabungan atau kan uang itu kadang kita kepake atau yang uang itu bergerak atau uang yang dalam bentuk tabungan. Yang pertama, yang kedua. Perhiasan yang tadi Ustaz katakan belum wajib tidak dikenakan zakat. Kalau seseorang menyimpan perhiasan itu sebagai investasi dan lebih dari nasabnya, berarti harus keluar zakat. Kalau belum jawab kan? Oh, ya. Sudah. Baik. Pertanyaan pertama. Ibu yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang itu ya uang yang Ibu miliki di saat jatuh tempo haul Bu, ya. Nah contoh nih haulnya tahun berapa? Misalnya bulan Ramadan. Ya udah semua uang yang Ibu miliki itu mau uang bergerak, mau jalan-jalan, mau tamasya, rekreasi, uang apapun namanya, ya itu kena zakat. Kecuali tadi yang disampaikan Ibu tadi. Uang yang sudah dizakati dari zakat profesi, nanti tiap bulan tuh profesi tiap bulan, nanti belum masuk situ kita. Nanti ada pembahasan zakat profesi, itu nanti dia berteman dengan zakat pertanian. Nanti kita pelajari. Itu dia zakatnya akan dapat duit langsung dikeluarkan, akan dapat langsung dikeluarkan sampai setahun ada sisanya. Gak wajib zakat lagi. Kenapa? Karena itu memang uang yang kita dapatkan dan sudah kita zakati di tahun yang sama. Tapi ada uang yang dimiliki di tabungan yang bergerak apapun itu tetap uang Ibu, namanya itu wajib zakat. Ya, wajib zakat. Jadi keluarkan 2,5% ya seperti yang tadi sudah kami jelaskan.
Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan apa tadi? Perhiasan itu kan tadi sudah kasih ilatnya ya. Ilat itu apa tadi? Patok dasar hukum. Kenapa emas tidak wajib zakat? Ternyata jawabannya apa tadi? Karena memang emas itu perhiasan itu benda konsumsi. Adapun kalau diinvestasikan bukan konsumtif, namanya mah produktif. Ya, karena menghasilkan uang namanya juga investasi. Makanya saya bilang KPK bisa dibohongi, polisi bisa dibohongi, pajak bisa dibohongi, tapi Islam tidak bisa. Karena hubungannya kita dengan Allah. Berapa jumlah emas yang biasa ibu gunakan? Emang ibu biasa pakai aja. Berapa? Ya, jadi total sewajarnya cincin 5 gram, gelang misalnya 50 gram pun masih nggak apa-apa. Kalau berapa 100 gram. Tapi kalau cincin 5 kilo, gelang 5 kintal, kan bote-bote itu namanya. Nah itu yang nggak bisa dibohongin. Kembali ke diri kita. Kalau di hukum Islam kan gitu, kembali kepada diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Ustaz. Maafkan. Terima kasih. Pertanyaan saya gini, apabila anak-anak itu kan mempunyai deposito uang, nah kemudian itu harus pada saat zakat tahunan itu apa disatukan antara uang anak-anak itu yang maksudnya nggak sampai hisap, tapi misalnya ada 2 atau 3 tabungan mereka, apakah itu dikumpulkan bersama dengan tabungan orang tua, kemudian pada saat zakat itu atas nama siapa gitu. Kemudian kedua, bagaimana dengan deposito syariah Ustaz? Apabila kita mengeluarkan zakat sekitar 2,5%, tapi kita sumbangkan ke beberapa tempat, apakah boleh? Itu aja, terima kasih. Sama-sama. Makasihnya itu daerah makasih ya. Bu, ya kan kita di Islam sudah sepakat ditetapkan jadi bahwa di Islam itu tidak ada harta bersama. Setiap manusia memiliki harta masing-masing. Kalau memang itu tabungan sudah ibu kasihkan buat anak ibu, apalagi sampai ada tabungan tersendiri, maka itu punya dia, nggak ada kewajiban zakat sama sekali ya. Karena belum sampai nisab kan. Nah, contoh anak-anak punya tabungan 10 juta, ya lumayan banyak. Tapi kalau digabungin ke kita, itu kan zakat kalau Ustaz. Tapi kalau nggak digabungin, nggak kena. Nggak usah digabungin. Karena yang punya dia itu, dia punya dia, ya jangan digabungin. Dan biasakan begitu, jangan suka makan uangnya anak. Anak dapat ampau, kau yang makan ampaunya. Dengan berdalih, ibu simpenin ya, daripada hilang ya. Itu tipu daya. Ya, namanya palak syariah. Ya, baik. Tidak boleh bu. Saya kalau lebaran saya ajarin anak-anak tidak boleh minta, tidak boleh berharap. Kalau ada yang kasih terima, simpan, jangan dicampur dengan uang kami, uang mie, simpan sendiri. Nah untuk itu kita ajarin, biasanya kita berikan rekening. Nah, silakan nabung. Jadi kalau Idul Fitri itu dia biasanya ada nabung bank. Setorannya itu setahun sekali aja. Ya. Jadi begitu ya. Ya ibu yang berbahagia, ya memuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak tidak usah digabung. Kemudian yang kedua, dari apa yang saya jelaskan tadi, deposito syariah. Maksudnya ibu mau tanya halal apa haram gitu. Boleh aja, nggak apa-apa, diperbolehkan. Ya, deposito syariah itu akadnya adalah mudharabah mutlak. Jadi bank sebagai pekerja, kita sebagai pemilik modal.
Nanti dibagi persentase sama kita. Makanya bedanya deposito syariah dengan konven. Kalau konven itu sudah dipastikan bunga 5%. Jadi kalau uang ibu 100 juta, dapatnya pasti 105, pasti setahun ke depan. Kalau bank syariah enggak bagi hasil. Makanya kita nggak pernah tahu dapatnya berapa. Berubah-ubah. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ibu mau bagikan sedekah ya monggo-monggo aja. Bagus-bagus aja. Baik. Untuk yang 26%, apakah bisa dibagi? Walau kita tetapkan 26%, tapi tidak di satu tempat, itu nggak apa-apa Ustaz? Tidak apa-apa, bebas. Ibu 2,5% itu mungkin bisa ibu kasih satu orang. Kalau 2,5% Pak Wali 100 M aja Bu, berarti zakatnya 2,5 M. Masa iya di satu tempat kenyang memang udah. Jadi gitu, nggak ada istilah zakat satu tempat itu nggak ada. Baik. Terus juga maaf nambah, terus yang deposito tadi kan pinjam tuh uangnya tetap dijalani per tahun gitu Ustaz. Ya orang di rumah aja kena zakat, apalagi deposito lebih kena lagi lah. Lebih parah. Dia dapat uang lagi dapat hasil. Ibu nyimpan duit di rumah aja nggak dapat apa-apa kena zakat Bu. Apalagi deposito lebih kena zakat. Baik. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ambilkan dari uang yang 1 M itu. Apakah tetap kita 25 juta itu tadi Ustaz? Mau apa sih Bu? Kan ada zakatnya ngambil dari uang 1 M. Paham. Terus Apakah tetap hitungannya kita tetap 25 juta karena uang 1 miliarnya itu kita ambil gitu? Apakah untuk Bapak gini, kita dulu ini antara saya yang bingung apa ibu yang nggak bisa ngomong. Ibu bilang yang paham nggak coba saya ngomong? Paham? Enggak. Gimana? Kita punya uang 1 miliar kan zakatnya 25 juta. Betul. Bersama pelan-pelan aja pelan-pelan. Istighfar astagfirullah. Terus Saat kita bayar, ya. kita kan nggak punya waktu, kita ambil dari uang yang 1 miliar itu. Enggak apa-apa. Nah, apakah tetap hitungannya kita bayar dengan 25 juta itu Ustaz? Dalam arti yang 1 miliarnya itu kan kita kurangi dari Ya, 25. gini aja. Ibu punya uang 1 M. Ibu mau bayar zakat. Ibu ambil dari 1 M. Memang begitu ceritanya harusnya begitu memang. Aturannya begitu. Ibu ambil 25 juta, ibu bayarkan zakat. Selesai. Berarti uang ibu juga 975 juta. Enggak harus juga, terserah ibu. Tapi yang jelas kan harusnya dari situ. Sama kayak Ustaz punya emas 100 gram, harusnya ambil zakatnya 2,5% saya cuil. Saya kasih ke orang miskin harusnya. Tapi kalau ibu nggak bisa pakai uang juga nggak apa-apa. Silakan. Terima kasih Ustaz. Sudah puas. Belum juga diapa-apain sudah puas. Baik. Satu terakhir boleh Bu? Ada lagi ibu yang di belakang Mir. Satu terakhir silakan Bu. Satu terakhir silakan Bu. Satu terakhir silakan Bu. Nah, silakan. Iya. Iya. Tapi tidak langsung kita keluarkan di awal. Maksudnya nanti kita pergi ke sini, kita kasih pengajian sini, kita kasih itu nggak apa-apa bagus. Sama dengan pertanyaan yang tadi. Apakah boleh membayar zakat itu harus satu titik atau boleh di beberapa tempat? Tadi pertanyaan gitu kan? Sama. Iya, jadi kesimpulannya tadi malah saya kasih analoginya Pak Wali tadi kan. Kalau 100 miliar, zakat itu kan 2,5 miliar. 2,5 miliar kalau satu titik kembung memang orang itu. 2,5 miliar dibuat beli barang pecahan kayak begini. Itu tenggelam di dalam gayung.
Ya, jadi kesimpulannya nggak apa-apa dipecah-pecah nggak apa-apa. Ya, di majelis ini bukan sih silakan. Baik, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, asyraqal kaunu batihajan biwujudil Mustafa wa li alil kauni unsun wa sururun wa tajadan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika wa lana al-busra bisa'abin mustamirin laifa yanfad haitsu utina ata'an jama'al faqral muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah ya Rasulullah alam bika ila bika nus'an wa bijahi ya ilahi jud wa baligh lama usul. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika wahdina nahja sabili kaibina sa'ad wa nur syad. Rabbi ballighna
Semoga bermanfaat, semoga mencintai kita. Billahi taufiq wal hidayah. Mari kita berdoa kepada Allah. Amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukarrim mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Tawatan qabla al-maut wa barakatan inda al-maut wa barakatan ba'da al-maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa barakatan inda al-hisab. Wanajata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Warzuqna wa taqabbal wa batina ya arhamar rahimin. Bi fadli salati rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.